tadi cuma kepikiran kayaknya kalau lihat sekilas dari kondisi motornya kok kayaknya butuh perbaikan ya gitu, dan karena profesinya driver ojek online itu kan jadi nyawanya dia buat nganter-nganter barang pesanan kita gitu kan. Jadi kebetulan Mas yang barusan tadi ojol ya. Itu gimana sih Mas? Iya, kebetulan tadi lagi jalan ke sini, lagi lihat-lihat Twitter, terus ternyata baca berita itu gitu kan, karena lokasinya di Jakarta dan kejadiannya baru. Jadi tadi sebenarnya di Twitter pertama kali posting gitu, karena aku hampir setahun belakangan ini kan ada program restorasi motor, jadi restorasi motor-motor yang sudah cukup berumur dan perlu perbaikan, perlu peremajaan, tapi dimiliki sama orang yang juga udah punya motor itu cukup lama gitu. Jadi bukan yang beli kondisinya udah begitu gitu ya, tapi mungkin dari awal, dari baru sampai ya ada ikatan emosionalnya lah gitu, dan nggak mau dilepas gitu kan, nggak mau ganti gitu. Jadi tadi cuma kepikiran kayaknya kalau lihat sekilas dari kondisi motornya kok kayaknya butuh perbaikan ya gitu, dan karena profesinya driver ojek online itu kan jadi nyawanya dia buat nganter-nganter barang pesanan kita gitu kan. Jadi kebetulan tahun lalu akhir tahun juga ada satu driver ojek online yang ketemu di jalan dan kita perbaikin motornya gitu. Jadi saya pikir kalau bisa ketemu, bisa kenal karena lokasinya dekat, mungkin kalau diizinkan kita bisa bantu perbaiki motornya supaya pekerjaannya lebih lancar lagi gitu. Dan akhirnya posting di Instagram juga, dan tadi sempat sebelum main akhirnya kontakan, udah telepon, mungkin nanti malam atau besok kita ke rumahnya ketemu langsung minta izin buat motornya kita remajakan. Itu era media sosial sekarang gitu ya, bagus banget kalau jadi lebih mudah kalau misalnya kita ingin orang Indonesia kan positif, kalau ada kebaikan langsung support semuanya kan, jadi ya sama-sama lah kita buat kebaikan. Itu restorasinya jadi seperti apa Mas? Restorasinya jadi seperti apa, dirombak semua kan? Iya, di semua yang perlu dirombak kita perbaiki gitu. Jadi pasti mesin, rangka, kaki-kaki, suspensi, pengereman, cover body segala macam. Itu kita perbaiki, kita remajakan lagi, benerin kayak baru lah, bukan baru tapi kayak baru. Banyak teman-teman yang suka nanya kenapa sih nggak kasih motor baru aja gitu ya. Yang punya nggak mau. Nanggung. Iya, dia sebenarnya kalau mikir praktis gitu ya, teknologinya juga lebih baru, lebih awet gitu. Tapi ya itu, kita memilih memang pemilik motor yang dia memang punya ikatan emosional gitu. Bahkan motornya dikasih nama gitu, dan ada yang udah kondisinya udah nggak layak banget tapi nggak mau dijual sama dia, udah ditawar sama orang, udah deh Pak dijualin aja, dikiloin aja gitu, dia nggak mau gitu, dia sayang dalam kondisi mati gitu, sampai akhirnya ketemu ya, dipertemukan gitu kan, atas kuasa Tuhan pastinya bisa kenal, terus ngobrol, terus akhirnya kita minta izin, kita restorasi, akhirnya bisa dipakai lagi sama dia setelah bertahun-tahun nggak dipakai. Sebenarnya lebih ke faktor sejarahnya sih, dan yang faktor sejarah itu kan yang nggak bisa dibeli dengan uang gitu. Kalau kebersamaan di sepanjang jalan, perjuangannya dia dengan motor itu kayak gitu-gitu. Jadi makanya kenapa dari sendiri dengan program restoratornya itu ya pengennya lebih ke motor yang memang historical, yang memang bisa diperbarui dan kita bisa bikin seperti dulu waktu dia awal mungkin punya motor itu, dan bisa tetap digunakan untuk aktivitasnya. Karena dua motor pertama saya, satu bukan motor ya, bukan punya saya tapi punya orang tua ya, dari tahun 91 itu masih ada sampai sekarang. Terus motor pertama yang saya beli sebelum nikah 2006 masih ada juga sampai sekarang gitu. Jadi memang saya juga punya kebiasaan kalau kita punya motor, saya anggap itu barang yang ada nyawanya juga ketika kita di jalan gitu kan. Jadi kadang suka diajak ngobrol juga gitu. Kalau kayak lagi balap gitu kan, lagi race gitu kan, jangan trouble ya, jangan mogok ya gitu kan. Ya kita fight bareng nih, jangan nyusahin di jalur gitu. Jadi ya kalau pemotor rasanya paham lah hal-hal seperti itu. Idenya dari mana sih tuh? Idenya salah satunya saya suka nonton Car SOS, ada program dari Inggris, itu dia merestorasi mobil-mobil tua. Itu dan sama punya emotional bonding juga sama pemiliknya gitu kan. Ya dari sana sih sebenarnya, cuma kita mungkin berangkatnya lebih ke roda 2 gitu kan, yang lebih
nggak terlalu makan waktu lama ojek. Target restorasi itu berapa lama Mas? Nanti kayak misalkan tadi ojek online tadi itu gimana, apakah ada penggantinya selama restorasi di biasanya selalu kita tanya, kalau ini kita perbaiki, Bapak aktivitas sehari atau Ibu aktivitas sehari-harinya gimana gitu. Nah, rata-rata mereka karena udah ngerasa dibantu, mereka nggak mau nyusahin lagi. Jadi gampang Om Darius atau Om Oboy gitu kan, ntar saya ada motor ponakan saya, atau nanti bisa sama tetangga gitu kan, nebeng sama tetangga. Ada Bu Guru waktu itu di Bogor, dia nebeng sama tetangganya gitu. Jadi mereka juga bukan aji mumpung terus, Bang ini kalau dibenerin saya nggak bisa narik, saya nggak bisa beraktivitas, ada motor ganti, nggak ada yang kayak gitu sih. Jadi semuanya bener-bener apa ya, sama-sama tulus lah, saling bantu gitu kan. Tapi kalaupun misalnya kita nemuin sesuatu yang memang jadi kendala, kita coba bantu cari solusinya juga gitu. Cuma sejauh ini belum ketemu yang minta motor ganti gitu kan, belum ada. Pasti nggak usah Bang, aman. Saya tanya motor gimana, aman, tergampang sama keponakan atau sama tetangga, sama saudara gitu. Pasti mereka seperti itu gitu. Jadi kita juga berusaha memperhatikan lah, jangan sampai kita benerin dia nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa bekerja juga kan, nggak baik juga. Dan kita siapin kok ada motor pengganti juga. Sudah berapa motor Mas yang direstorasi Mas sejauh ini Mas? 10 ya. Wih, terhitung dari tahun kemarin. Dari tahun lalu bulan habis lebaran ya kita mulai. Juni. Responnya gimana Mas? Ya. Responnya gimana dari orang-orang yang udah direstorasi? Ya so far oke gitu kan, Kalau dari yang dibantu pasti mereka seneng banget gitu, dan bervariasi, ada orang yang ekspresif, ada yang enggak, ada kita benar-benar karena memang dari awal izin ini jadi kita akan jadikan konten juga, lebih ke proses pengerjaannya gitu kan, karena banyak orang yang suka melihat proses restorasi dari before afternya jadinya nanti kayak gimana gitu. Jadi lebih ke arah sana. Oke, makasih Mas Darius.